Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi, pertama kita hari ini itu mengenai, penduduk dan ketenagakerjaan di Indonesia, terutama terkait dengan tantangan dan ancaman. Eee, jadi garis besar materi kita hari ini, yang pertama itu saya akan mencoba menjelaskan apa itu kependudukan, dan yang kedua apa itu ketenagakerjaan, sebelum nanti minggu-minggu selanjutnya kita akan bicara mengenai apa itu, kebijakan-kebijakan yang berlaku di, ketenagakerjaan. Ya, jadi, kita lihat yang pertama mengenai kependudukan, ada banyak persoalan kependudukan di Indonesia, saya yakin Mbak Intan sangat menguasai sekali gitu, karena kebetulan kerjanya di BPS, jadi kalau data-data kependudukan pasti BPS tidak ada yang tidak ada gitu barangkali ya, Mbak, ya. Pertama yang perlu, yang menjadi perhatian kita bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia mulai mengkhawatirkan karena sekarang sudah lebih dari 250 juta. Kemudian dampak dari kelebihan penduduk juga sudah mulai menyedihkan sehingga tidak ada cara lain selain menyelesaikan masalah ini, secara instan dan, kontinu. Isi materi terkait kependudukan, yang pertama saya akan bicara mengenai situasi kependudukan dulu dan sekarang, lalu penyebab masalah kependudukan, lalu dampak masalah kependudukan, yang keempat adalah masalah solusi kependudukan, dan yang kelima adalah mengapa sih kita perlu, bicara tentang, persoalan kependudukan dan berbagai fenomena yang menghadapinya. Kita lihat yang pertama masalah kependudukan di Indonesia. Jadi, saya yakin Mbak Intan, Pak Tejo, pasti sudah mengetahui bahwa di Indonesia jumlah penduduk meningkat lebih cepat melebihi kapasitas lingkungan. Jadi, efeknya apa? Efeknya ada pengangguran, kemudian buta hurufnya tinggi, pernikahan dini gitu ya, kemudian adanya pekerja anak, kemudian dari sisi lingkungan muncul ketidakseimbangan lingkungan, lebih jauh sosialnya ada korupsi dan juga, ekologinya muncul polusi lingkungan ya. Nah, lalu apa itu overpopulation, kelebihan penduduk? Jadi kelebihan penduduk itu adalah kondisi yang terjadi ketika populasi suatu spesies melebihi daya dukung, lingkungannya. Jadi relung ekologisnya kalau di sini disebut. Ini dapat terjadi akibat peningkatan kelahiran, penurunan tingkat kematian, peningkatan migrasi atau bioma yang tidak berkelanjutan, dan penipisan sumber daya. Nah, ketika terjadi kelebihan, populasi, maka individu itu akan membatasi sumber daya yang tersedia untuk bertahan hidup ya. Perubahan jumlah individu per unit luas di satu wilayah tertentu merupakan variabel penting yang berdampak signifikan pada keseluruhan ekosistem. Apa suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nah, ini adalah data profil penduduk ASEAN tahun 2017. Saya kebetulan tidak menemukan yang, lengkap untuk data 2018 dan 19, jadi yang ada data 2017. Ada beberapa hal yang menarik gitu yang dapat kita cermati dari data ini. Yang pertama, bahwa Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk, paling banyak di negara ASEAN ya, dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN. Jadi jumlah penduduk kita tadi sudah saya sampaikan sudah 261 juta jiwa. GDP kita 1 juta miliar dolar. Kalau per kapita itu sekitar 3.800 US dollar, lalu GDP per kapitanya sekitar 12.432 US, dan Eee, coba bandingkan gitu ya, coba kita bandingkan kalau kita mau bandingkan yang paling ekstrim, kalau kita mau bandingkan sama Brunei yang penduduknya sedikit sekali, tidak sampai 1 miliar gitu, tapi pendapatan per kapitanya sampai dengan 76.000 US dollar. Jadi sangat jauh sekali gitu kalau kita bicara, apa yang terjadi di negara kita dengan, perbandingannya dengan negara-negara lain. Negara yang kira-kira mirip dengan Indonesia yang penduduknya banyak ya, kemudian tingkat kelahirannya tinggi itu adalah Vietnam misalnya. Itu, ya yang di kita itu memang punya pendapatan jauh di bawah kita, masih 6.900, 6.300. Tetapi, yang jadi persoalan di kita itu tidak hanya karena, capaian GDP per kapita, tetapi jumlah penduduk kita itu yang, jauh, melebihi dengan, negara-negara lain yang ada di ASEAN. Nah,
Ini, kalau kita lihat ini nanti, agak bias gitu, "Bu, ini Indonesia banyak gitu, tetapi kan luasnya juga luasan Indonesia daripada negara lain." Nah, sekarang kita coba lihat kepadatan penduduk. Nah, kalau kita lihat kepadatan penduduk, ini adalah contoh, data kepadatan penduduk beberapa negara yang ada di luar. Saya juga, belum, mendapatkan data detail gitu ya, terkait negara-negara khusus negara-negara ASEAN gitu, tapi ada yang menarik bahwa, misalnya Cina gitu ya, Hong Kong gitu ya, itu sampai, per kapitanya itu jadi setiap 1 kilometer persegi itu dihuni oleh 6.000 orang. Di Makau juga masih masuk, China lah ya, itu sampai 18.000, tetapi Jepang itu per kilometernya hanya dihuni oleh 300, kira-kira 300, orang, seperti itu. Nah ini data-data yang ada di luar gitu juga masih di sekitaran ASEAN terkait dengan kepadatan, penduduk. Saya yakin mungkin kalau, kita minta Mbak Intan, menyampaikan data kepadatan penduduk Indonesia per kilometer, ada kali datanya sekarang untuk 2020 ya Mbak Intan ya? Lagi jalan Bu sensus penduduknya. Oh lagi jalan ya? Oke. Oke, nah ini adalah situasi Indonesia masa lalu dan masa sekarang terkait juga, kerapatan penduduk ya. Tahun 2019 kita itu kerapatan penduduknya, density-nya ya 149 orang per kilometer, jadi setiap kilometer ada 149 orang. Nah ini adalah perkembangan data di Indonesia mulai dari tahun 1975 sampai dengan 2019 ya. Eee, jadi kalau sekarang penduduk kita 2019 itu sekitar 269 juta, kepadatan penduduknya itu sekitar 149, orang per kilometer, per person ini per person. Kemudian berapa yang tinggal di kota itu sekitar 56%, dan kalau dari total jumlah penduduk dunia, Indonesia itu tahun 2009 itu berada di peringkat keempat ya. Jadi mulai bahkan dari sejak tahun 80 sampai 2009, Indonesia itu adalah penduduk dengan peringkat keempat paling banyak di dunia, seperti itu. Oh ya, jangan lupa nanti tolong, absen di e-learning. Nanti, nyoba absen ya. Tadi, ada password-nya untuk absen, password-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, saya setting mahasiswa bisa melakukan absen sendiri. Jadi bukan bukan saya yang ngabsenin, silakan absen sendiri, nanti password-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti setelah kuliah saja tidak apa-apa. Nah ini Nah, ini adalah, data piramida penduduk Indonesia tahun 2009, li kenapa jadi kalau sekarang tuh istilahnya Mbak Intan, kita sedang banyak bonus demografinya gitu ya, makanya nih postur postur penduduknya itu gendut sekali gitu di bagian tengah gitu ya. Jadi jumlah penduduk usia produktif Indonesia itu mencapai 60% dari total populasi nasional. Kemudian di sisi lain jumlah penduduk dengan kelompok umur 0 sampai dengan 14% itu hanya mencapai 24,8%. Nah, usia penduduk, produktif 68% itu juga, diikuti ternyata yang atas penduduk tidak produktif yang penduduk usia tuanya hanya 6,51%. Ini piramida penduduk Indonesia tahun 2019, saya ambil dari situs, BPS ya. Jadi kita sedang berada dalam kondisi, istilahnya bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif itu jauh lebih tinggi daripada, jumlah penduduk yang tidak produktif. Nah, kenapa sih gitu di Indonesia itu, ada persoalan kependudukan? Kenapa kita mengalami overpopulasi gitu ya? Pertama penyebabnya ada yang mengatakan bahwa penyebabnya adalah industrialisasi. Revolusi industri. Jadi kemajuan industri yang besar-besaran, termasuk juga industri kesehatan, itu mendorong, meningkatnya, lama hidup, sehingga angka angka kematian menurun, tetapi juga di satu sisi masih tetap, mendorong tingginya angka kelahiran, ya. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah kemajuan teknologi. Jadi kemajuan industrialisasi itu juga berkaitan dengan kemajuan teknologi. Lalu apalagi yang menyebabkan, persoalan kependudukan, yang keempat adalah pengangguran. Jadi di kita, efek dari kelebihan penduduk yang banyak itu menyebabkan pengangguran,
pengangguran ini bisa jadi penyebab, bisa menjadi dampak. Bisa jadi penyebab tingginya jumlah penduduk, kenapa? Karena pengangguran ini kan tidak punya aktivitas gitu ya, tidak punya aktivitas produktif, sehingga, dalam, jangka panjang bisa mendorong tingginya angka kelahiran. Kemudian kemiskinan. Kemiskinan juga, bisa berdampak pada peningkatan angka, eee eee, kelahiran. Kenapa? Karena biasanya gitu, miskin itu berkaitan dengan buta huruf, berkaitan dengan lemahnya pengetahuan, sehingga mendorong, masyarakat untuk, meningkat angka kelahirannya. Lalu apalagi yang menyebabkan penduduknya berlebih, kondisi geografi gitu. Jadi kondisi geografi masyarakat yang jauh, kemudian tidak terhubung dengan akses kesehatan, itu juga menyebabkan masih tingginya angka kelahiran di kita dan, salah satu penyebab terjadinya overpopulasi. Lalu apalagi buta huruf. Jadi angka buta huruf masih tinggi, sehingga pengetahuan mengenai pembatasan kelahiran itu juga masih sangat terbatas untuk diterima oleh masyarakat yang buta huruf. Lalu yang ke-7 penyebabnya adalah pernikahan dini. Jadi kemiskinan, pengangguran, buta huruf, kondisi geografi yang jauh. Jadi banyak sekali penyebab yang akhirnya membuat masyarakat tidak memiliki, tidak mendapat akses pengetahuan terkait dengan pembatasan kelahiran. Sehingga, karena tidak sekolah, kemudian tidak bekerja, lalu, berada jauh di pelosok, ya pilihannya ya menikah, seperti itu. Jadi pilihannya adalah pernikahan dini. Itu juga salah satu penyebab, terjadinya overpopulasi. Lalu ada lagi, pendidikan wanita. Nah, ini juga yang paling penting yang menentukan, tingginya angka kelahiran. Jadi, ternyata di Indonesia pendidikan, kaum wanita di kita itu masih rendah dan, rendahnya pengetahuan tadi sudah saya sampaikan sebetulnya related dengan buta huruf, rendahnya pengetahuan ibu rumah tangga, rendahnya pengetahuan wanita berkaitan dengan kemampuan, dia untuk bisa menyerap informasi terkait dengan pembatasan kelahiran dan penundaan kematian. Jadi itu hal-hal yang menyebabkan, kenapa, eee, di kita terjadi overpopulasi. Nah, overpopulasi ini sebetulnya tidak hanya terjadi di Indonesia gitu ya, jadi terjadi juga di Cina. Cina sekarang adalah negara dengan jumlah penduduk yang, penduduknya paling banyak di dunia gitu. Kemudian yang kedua itu, apa ya, yang ketiga rasanya Amerika, yang keempat itu adalah Indonesia. Nah, jadi, sebetulnya problemnya tidak hanya dihadapi oleh kita gitu, tapi dihadapi oleh beberapa negara lain, termasuk juga oleh negara maju ya, Amerika Serikat dan China. Nah, apa dampak positifnya gitu? Jadi dampak positif overpopulasi itu tidak selalu konotasi dengan negatif gitu ya. Jadi saya mencoba untuk menampilkan terlebih dahulu dampak positif. Ada loh positifnya gitu ya sebetulnya kenapa kita overpopulasi itu. Jadi ketika overpopulasi itu bisa di-manage dengan baik, bisa dikelola dengan baik, maka itu bisa jadi sumber daya yang positif. Apa? Karena kita punya sumber daya manusia yang banyak sekali. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan, kekurangan sumber daya manusia, asal dikelola ada catatan, asal dikelola dengan baik. Apalagi permintaan. Jadi kalau, jumlah penduduk kita banyak, maka sebetulnya konsumsi dalam negeri itu akan tinggi. Kalau konsumsi tinggi, maka investasi bisa tinggi, pendapatan nasional naik. Kalau pendapatan nasional naik, maka akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Lalu apalagi sih dampak positifnya? Dampak positifnya adalah peningkatan kekuatan militer. Jadi bisa punya kekuatan militer yang besar dan, yang terakhir adalah produk lebih murah dan lebih mudah tersedia. Kenapa lebih murah? Karena di kita sumber daya manusianya banyak, tenaga kerjanya banyak, upahnya menjadi lebih murah, maka produk di negara kita tuh menjadi lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi dari tapi catatnya tadi, asal kelebihan sumber daya tadi bisa kita kelola secara produktif. Sekarang pemerintah sedang menuju ke sana gitu, kita sedang berusaha mengelola bonus demografi ini supaya tidak muncul dampak negatifnya, tapi justru kita bisa menarik, dampak positifnya. China adalah salah satu negara gitu ya di dunia yang jumlah penduduknya paling banyak, itu yang bisa menghasilkan produk dengan, harga yang biaya produksi yang sangat murah.
Kalau sekarang ini kalau kita pergi ke Malaysia, kita beli souvenirnya made in China. Kita pergi umroh atau kita naik haji ke Mekah gitu ya, souvenirnya itu tulisannya made in China. Kita pergi ke Inggris, souvenirnya made in China gitu ya. Padahal misalnya kalau di Mekah misalnya itu souvenirnya itu tasbih misalnya gitu. Tetapi made in China gitu. Jadi bagaimana China bisa memproduksi barang gitu dengan harga yang sangat murah. Kenapa? Karena Cina adalah negara dengan jumlah penduduk paling banyak sehingga tenaga kerjanya paling murah sehingga dia bisa menghasilkan produk yang lebih murah. Tetapi jumlah penduduk yang banyak ini juga nanti akan ke depan nanti kita bicarakan untuk kebijakan selanjutnya. Kita juga harus hati-hati karena terkadang kalau kita tidak hati-hati jumlah penduduk yang berlebihan itu akan mengakibatkan adanya eksploitasi tenaga kerja sehingga tenaga kerja itu dibayar di bawah kebutuhan dia seperti itu. Nah, maka karena itu nanti pemerintah punya kebijakan untuk mengatasi itu, ya. Lalu dampak negatifnya apa? Nah, ini dampak negatifnya tadi saya sudah sampaikan singgung-singgung sedikit ya. Pertama, karena tenaga kerjanya banyak, yang mau bekerja banyak, kesempatan kerjanya sedikit, maka apa yang terjadi? Eksploitasi tenaga kerja. Inilah yang terjadi di Cina. Jadi di Cina itu terjadi eksploitasi tenaga kerja dan harapan kita sebetulnya jangan sampai terjadi di negara kita. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan upah minimum regional. Jadi upah minimum itu adalah upah paling rendah yang harus dibayar oleh pengusaha, tujuannya supaya tidak terjadi eksploitasi tenaga kerja. Karena kalau tidak dibatasi dengan upah minimum, yang mau bekerja banyak, maka nanti pengusaha bisa seenaknya saja mematok upah. Seperti itu. Makanya dikasih, tidak boleh bayar upah di bawah UMR. Gitu, seperti itu. Itu tujuannya untuk membatasi eksploitasi tenaga kerja di kita ya. Nah, apa dampak negatif yang lain? Dampak negatif yang lain tentu saja karena jumlah penduduknya banyak, tentu akan banyak memerlukan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Maka dampak negatif yang kedua itu adalah eksploitasi pemanfaatan sumber daya. Nah, ini sudah terjadi di mana-mana, bahkan pada beberapa sektor itu kita sudah mengalami banyak kehilangan sumber daya lokal ya karena persoalan eksploitasi sumber daya. Kenapa sampai terjadi eksploitasi? Karena yang memerlukan banyak, sementara sumber dayanya terbatas. Jadi kalau dalam ekonomi itu eh, apa ya scarce sumber daya resource itu kan langka. Jadi sumber daya itu terbatas sementara manusia itu kebutuhannya banyak yang harus dipenuhi seperti itu kalau dalam ekonomi. Lalu apalagi sih dampaknya dampak negatif dari banyaknya jumlah penduduk, tekanan pada infrastruktur. Jadi, tekanan pada infrastruktur ini mengakibatkan pemerintah harus segera gitu ya, membangun, kembali berbagai infrastruktur, membangun yang baru atau memperbaiki yang lama supaya, akses antar satu lokasi dengan lokasi lain itu menjadi lebih lancar, sehingga transportasi sumber daya dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga berlangsung dengan baik. Nah, seperti misalnya COVID-19, kalau hasil riset, jadi beberapa ahli ekonomi pertanian di IPB dan juga di Kementerian Pertanian itu mencoba meriset, betul tidak sih gitu, kita itu sebetulnya mengalami kelangkaan sumber daya pangan gitu ya di Indonesia. Nah, ternyata hasil risetnya itu menyatakan tidak. Secara nasional kita tidak mengalami kelangkaan, tetapi persoalannya adalah persoalan manajemen logistik. Jadi di Indonesia itu ada daerah yang sumber dayanya berlebih gitu. Tetapi ada daerah yang sumber dayanya kurang, terbatas. Nah, ini kan harus ada manajemen logistik bagaimana menghubungkan daerah yang produksinya banyak ke daerah yang justru produksinya sedikit. Nah, itu sebetulnya kalau menurut hasil riset Kementerian Pertanian inti persoalan pangan yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, karena persoalan manajemen logistik di kita ini masih kan infrastruktur ya sebetulnya berkaitannya karena di kita itu masih banyak persoalan, karena itu terkadang pada beberapa titik kita perlu tetap impor gitu karena kebutuhan akan pangan itu kan tidak bisa ditunda, sementara untuk membangun infrastruktur perlu waktu yang lama seperti itu. Jadi ada banyak hal gitu yang akhirnya
berdampak panjang terkait dengan adanya ketidaksiapan infrastruktur dalam konteks kelebihan penduduk. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke solusi. Kalau tidak ada, saya lanjutin ya. Jadi, solusinya apa? Karena yang kita bicarakan adalah kelebihan penduduk, maka solusinya sebetulnya ada. Yang pertama jelas controlling fungsinya, jadi, pembatasan kelahiran. Jadi, kita tidak mau tidak mau, suka tidak suka, fungsi controlling harus dilakukan. Jadi, penyediaan fasilitas, KB, mendidik, memberdayakan wanita untuk memecahkan masalah kependudukan ya. Jadi, ini mau tidak suka, solusi pertama untuk pembatasan, untuk melakukan penyelesaian terhadap persoalan overpopulasi itu adalah controlling melalui pengendalian kelahiran. Jadi, kita masih tetap Indonesia itu masih tetap harus melakukan, program pembatasan kelahiran. Nah, Eee, program pembatasan kelahiran kalau di kita, di Indonesia, di China, di Vietnam, itu masih perlu fungsi controlling pembatasan kelahiran. Nah ini, kebijakan yang diambil oleh 3 negara ini sangat berbanding terbalik dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang, oleh pemerintah, Belanda atau Inggris, oleh pemerintah Jerman. Kenapa? Kalau di sana justru bukan fungsi controlling yang dilakukan. Jadi justru pemerintah mendorong, masyarakat untuk, peningkatan kelahiran kalau di sana ya. Jadi terbalik dengan negara kita, kalau di beberapa negara maju itu justru penduduknya sudah tidak mau punya anak, sehingga saat ini pertumbuhan penduduknya sudah nol. Nah, jadi penduduknya itu sudah nggak mau punya anak, malah justru didorong supaya mau punya anak. Berbeda dengan negara kita, dengan Indonesia, dengan Vietnam, dengan Cina, itu kita masih harus perlu melaksanakan program KB karena justru kita masih harus menunda melakukan kontrol terhadap kelahiran. Jadi berbeda dengan beberapa negara yang ada di luar yang justru melakukan program terbalik terkait dengan kelahiran. Jadi kalau di kita itu masih anti natalis gitu ya, anti kelahiran, kalau di luar itu sudah pronatalis beberapa negara. Yang kedua adalah fungsi alternatif, jadi, tentu saja program pembatasan kelahiran itu tidak bisa berhasil kalau tidak ada pembentukan, apa ya, pembentukan pola pikir. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai moral pada anak-anak untuk kemajuan bangsa dan negara. Pemerintah, politisi, pembuat kebijakan harus memprakarsai kebijakan kependudukan yang berani, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mengimbangi tuntutan penduduk yang terus bertambah. Kemudian kita juga harus memberdayakan diri sendiri dan menganggap mereka sebagai perubahan dan bukan kutukan sehingga mengarah pada taraf hidup yang lebih baik. Jadi perlu ada sosialisasi terkait dengan bagaimana kita memberdayakan jumlah penduduk yang banyak ini sehingga mempunyai, nilai, produktivitas yang tinggi, seperti itu. Itu jadi ada 2 solusinya, yang pertama adalah fungsi controlling, yang kedua adalah fungsi alternatif ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum, saya lanjutkan. Nah, kalau belum ada, saya lanjutkan dengan kenapa sih kita perlu, mengapa kebijakan penduduk itu penting untuk disusun? Ya, kenapa sih harus ada kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan? Pertama, karena penduduk itu adalah penggerak ekonomi sebuah negara. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, penduduknya, kualitas penduduknya baik atau tidak, kualitas penduduknya tinggi atau rendah, penduduk itu adalah penggerak ekonomi negara. Artinya, ketika kualitas penduduknya baik, maka ekonomi negara bisa bergerak juga dengan baik. Harapannya seperti itu. Kenapa perlu kebijakan penduduk? Karena penduduk itu adalah, penduduk itu bahkan punya 2 fungsi, bisa jadi produsen, bisa jadi konsumen. Yang dua-duanya ini bertentangan kadang-kadang kepentingannya, karena itu perlu kebijakan kependudukan, ya. Kadang-kadang kebijakan konsumen itu nanti justru merugikan produsen. Kadang-kadang kebijakan produsen
justru nanti menguntungkan produsen, ngerugiin konsumen. Jadi harus ada titik temu, kebijakan penduduk itu betul-betul harus mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen. Bisa ikutin sampai sini? Oke. Lalu apa lagi? Karena penduduk itu juga punya fungsi. Dia bisa jadi objek pembangunan, ya, jadi tujuan pembangunannya supaya penduduknya berdaya, tapi yang menggerakkan pembangunan itu juga penduduk. Jadi bisa jadi subjek dan juga bisa jadi objek pembangunan, ya. Lalu satu lagi yang penting, penduduk tadi sudah disampaikan di awal dia bisa jadi penggerak, tapi kalau penduduk tidak dikelola dengan baik bisa jadi apa? Penghambat pembangunan. Indonesia tentu saja ke depan tidak ingin gitu jumlah penduduk kita yang sedemikian gendut ya sampai lebih dari 260 juta itu menghambat pembangunan. Kita pingin justru mengoptimalkan, tadi saya sudah sampaikan bahwa jumlah penduduk yang banyak itu belum tentu selalu negatif gitu. Ada loh sisi positifnya. Jadi kita ingin jumlah penduduk yang banyak itu menjadi penggerak pembangunan bukan sebagai penghambat pembangunan. Ya. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, masih belum ada? Saya lanjut. Kita masuk ke yang kedua. Jadi materi hari kita hari ini yang kedua. Yang pertama tadi mengenai kependudukan, yang kedua mengenai ketenaga kerjaan. Kalau mengenai ketenaga kerjaan ini saya yakin sebetulnya Mbak Intan sangat menguasai sekali karena definisi-definisinya itu akan banyak saya ambil dari definisi-definisi yang digunakan oleh BPS selama BPS melakukan survei atau juga melakukan sensus. Oke, apa itu angkatan kerja? Jadi dan masalah angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu adalah jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, yang usia kerja itu berapa sih? Usia kerja itu menurut ketentuan pemerintah adalah penduduk yang berusia minimal 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Ini adalah definisi angkatan kerja di Indonesia. Ya, jadi artinya apa? ILO itu punya definisi sendiri loh tentang angkatan kerja gitu. Tetapi ketika BPS melakukan survei, mereka akan mengelompokkan tenaga kerja itu berdasarkan definisi yang dipakai oleh BPS. Masih 15 sampai 64 tahun ya Mbak Intan? Masih, Bu. Oke. Ya, jadi saya ambil dari Sakernas 2020 yang baru dipublish yang warna hijau itu loh, Mbak. Oke. Tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kegiatan kerja. Nah, kayak sekarang misalnya, saya sering tanya ke mahasiswa saya, terutama mahasiswa S1, kalau mahasiswa itu pengangguran nggak sih? Nah, gitu ya. Kita coba kalau Mbak Intan pasti bisa jawabnya. Kalau menurut Pak Tejo, mahasiswa itu pengangguran nggak, Pak? Mahasiswa tidak bisa dikatakan pengangguran karena dia masih berstatus pelajar, Bu. Oke. Kalau ibu Kalau rumah menurut saya. tangga, kalau rumah tangga itu pengangguran nggak, Pak? Ibu rumah tangga juga tidak bisa dikatakan pengangguran karena dia masih mengurus anaknya. Kalaupun dia ingin bekerja, otomatis dia meninggalkan kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga itu. Oke. Kalau dia melayani. Ya, betul. Mungkin karena sudah di S2. Kalau anak S1, kalau ditanya mahasiswa pengangguran nggak? Pengangguran, Bu, katanya. Waduh, kalau mahasiswa dikategorikan pengangguran. Kalau ibu rumah tangga tuh pengangguran nggak? Pengangguran, Bu, kata itu kalau kita tanya ke mahasiswa S1. Jadi, nah ini adalah peta penduduk ya yang disusun oleh BPS. Jadi BPS kalau bikin survei itu petanya seperti ini gitu. Jadi penduduk itu dibagi dua. Ada yang usia produktif, ada usia tidak produktif. Yang produktif 15-64, yang tidak itu tadi ya, yang di bawah 15 sama di atas 65. Angkatan kerja ada dua, ada yang bekerja, ada yang menganggur atau sedang mencari kerja. Bukan angkatan kerja, betul tadi Pak Tejo, ada pelajar, ada ibu rumah tangga, ada pensiun. Jadi pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan itu bukan angkatan kerja. Nah ini detailnya lagi ya Pak, Ibu Mbak Intan, jadi ini bahwa penganggur itu ada macam-macam, ada pengangguran itu ada yang karena sedang mencari kerja, ada yang mempersiapkan usaha, ada yang putus asa, ada yang sudah diterima. Yang menarik itu adalah putus asa. Jadi dalam istilah ketenagakerjaan itu ada discouraged worker sebetulnya. Jadi di discouraged worker itu adalah pekerja
memutuskan untuk tidak mencari kerja gitu karena alasan ekonomi dan sebagai alasan ekonomi negara yang tidak baik dan sebagainya. Maka dia masuk dalam discouraged worker. Jadi dan itu ada dibahas dalam ekonomi ketenagakerjaan. Lalu ada lagi di dalam kebalikan dari discouraged worker, terkadang dalam kondisi ekonomi resesi itu ada istilah edit worker. Jadi edit worker itu adalah orang yang awalnya berada di luar pasar kerja, kemudian karena kondisi ekonomi dia merasa pendapatan realnya menjadi turun, kemudian memutuskan untuk masuk ke pasar kerja, misalnya ibu rumah tangga yang awalnya tidak bekerja karena dia merasa kondisi pendapatan real rumah tangganya menurun, maka memutuskan masuk ke pasar kerja sebagai secondary worker, maka dia masuk dalam kategori edit worker. Nah, BPS itu sudah mencatat sebetulnya data discouraged worker dan edit worker di Indonesia. Ini bisa jadi fenomena edit worker dan discouraged worker itu kalau di Unsri masih jarang diteliti gitu ya. Jadi nanti bisa jadi salah satu topik riset gitu. Kalau saya sebetulnya waktu saya S2 dan S3 saya sudah memasukkan variabel edit worker dan discouraged worker dalam tesis dan disertasi saya gitu. Tapi kalau di kita itu masih sangat jarang di tulisan-tulisan ilmiah juga terkait discouraged dan edit worker itu juga masih sangat sedikit gitu dibahas ya. Jadi ada loh yang jarang yang terjadi, ada pekerja itu yang sampai putus asa gitu. Jadi kita bisa lihat dan datanya tersedia di Sakernas gitu. Jadi data yang edit worker dan ini tersedia di Sakernas. Jadi kita bisa tahu apa sih faktor-faktor menyebabkan pekerja itu jadi discourage gitu ya. Kenapa sih ada secondary worker yang masuk ke pasar kerja itu bisa jadi salah satu topik penelitian sebetulnya. Lalu tingkat partisipasi angkatan kerja adalah angka yang menunjukkan besarnya angkatan kerja dibandingkan dengan tenaga kerja atau jumlah penduduk usia kerja. TPAK itu adalah angkatan kerja dibagi dengan tenaga kerja dikali dengan 100%. Nah, ini adalah data mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Ini saya ambil datanya dari data CEIC ya, jadi sumbernya juga nih BPS sebetulnya, tetapi kalau di BPS masih angka ini digambarkan ininya bahwa tingkat partisipasinya itu 69,5, 69 gitu ya. Jadi cenderung fluktuatif, tetapi kalau kita uji dengan uji statistik T itu sebetulnya nggak berbeda nyata gitu ya antara 2015 sampai dengan 2020. Tetapi kalau kita mau bandingkan antara Juli dengan bulan Januari 2020 itu lumayan tinggi perubahannya. Jadi lumayan naik TPAK-nya. Apa faktor yang mempengaruhi TPAK? Yang mempengaruhi tingkat partisipasi itu adalah umur. Jadi makin produktif, maka makin tinggi tingkat partisipasinya. Jenis kelamin, kalau beberapa kasus riset di Indonesia, TPAK itu justru lebih tinggi pada laki-laki daripada pada perempuan. Mungkin karena di kita itu kan lebih pada tanggung jawab laki-laki untuk masuk ke pasar kerja daripada wanita. Lalu pendidikan juga makin tinggi pendidikan, itu makin tinggi TPAK-nya, beberapa riset. Nah, sehingga dengan beberapa indikator ini, maka TPAK itu bisa dijadikan indikator tingkat kesulitan untuk dapat pekerjaan. Ya, TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Nah, ini adalah penggolongan tenaga kerja. Beberapa buku ketenagakerjaan mencoba mengelompokkan tenaga kerja itu berdasarkan sifat, kemampuan, jenis pekerjaan, hubungannya dengan produk, dan fungsi pokok dalam perusahaan. Berdasarkan sifat ada tenaga kerja rohani, ada jasmani. Kalau rohani itu dia sudah level manajer, direktur gitu ya. Kalau jasmani itu biasanya terbagi menjadi tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik. Lalu ada tenaga kerja menurut kemampuan, ada skill labor, terdidik, ada terlatih, ada yang unskilled labor. Nah, ini juga sebetulnya BPS sudah melakukan pengelompokan biasanya di data Sakernas. Jadi BPS itu sebetulnya melakukan survei
setahun 2 kali terkait dengan data angkatan kerja, begitu ya Mbak Intan ya? Dan, surveinya namanya, Survei Angkatan Kerja Nasional. Jadi, kenapa saya paham gitu dengan Sakernas, karena, saya, disertasi, kemudian tesis, dan riset-riset saya itu banyak sekali menggunakan data Sakernas. Jadi, kenapa saya lebih suka pakai data Sakernas daripada data primer, karena kalau data Sakernas saya bisa dapat sampelnya lebih banyak, seperti itu, daripada kalau saya, harus ambil data primer ke lapangan, seperti itu. Kalau dari sisi biaya, ya sama-sama bayar, kayak sama-sama mengeluarkan biaya sebetulnya, tetapi, saya dapat, apa namanya, sampai kan datanya kalau Sakernas itu bisa 250.000 gitu kan sampelnya tuh, kan lumayan banyak, dan luas juga gitu ininya, cakupannya, bisa Indonesia. Kemudian tenaga kerja menurut jenis pekerjaan, ada di lapangan, berarti dia di kebun misalnya, ada di pabrik, dan ada tenaga kerja di kantor. Lalu menurut hubungannya dengan produk, ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan produk yang akan diproduksi. Jadi kalau misalnya di pabrik kelapa sawit, di pabrik minyak goreng, tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang ada di pabrik, yang mengolah CPO jadi minyak goreng, kira-kira begitu. Lalu ada tenaga kerja tidak langsung, yang mana tenaga kerja tidak langsung itu tenaga kerja di misalnya bagian keuangan, customer service, kalau di bank itu, yang tidak langsung berhubungan dengan produk. Lalu ada menurut fungsi dalam perusahaan, ada di bagian produksi, ada bagian pemasaran, ada di bagian umum dan administrasi gitu ya. Kalau bagian ini banyak sebetulnya, kalau sekarang bahkan ada yang di bagian SDM, seperti itu. Ini hanya contoh saja bahwa tenaga kerja juga bisa dikelompokkan berdasarkan, fungsinya ketika dia ada bekerja di perusahaan tertentu. Nah, apa sih yang menentukan, angkatan kerja itu qualified atau tidak? Yang pertama yang menentukan dia qualified atau tidak itu adalah jenis pendidikan, mohon maaf, jenis pendidikan. Tadi saya sudah sampaikan, makin tinggi pendidikan harapannya akan makin qualified tenaga kerja tersebut. Yang kedua adalah yang menentukan qualified atau tidak itu adalah kesehatan. Ya, jadi makin baik kesehatannya, maka harapannya tenaga kerjanya makin qualified. Kemudian pengalaman kerja. Ya, karena itu kalau pengalaman kerja bahkan ketika kita ingin mengelamar kerja, beberapa, lowongan pekerjaan tertentu itu memerlukan persyaratan pengalaman kerja. Lalu keahlian khusus ya, misalnya bisa programming, atau misalnya kalau kita ingin jadi diplomat itu harus bisa 3 bahasa minimal, seperti itu. Lalu yang menentukan qualified atau tidaknya tentu saja yang last but not least, justru yang paling penting adalah sikap kepribadian dan kejujuran dari tenaga kerja. Justru ini kadang-kadang yang paling penting yang menentukan tenaga kerja itu, qualified atau tidak. Apa permasalahan tenaga kerja? Wah, banyak sekali permasalahan tenaga kerja. Pertama, kurang sesuai kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaan. Di kita itu upahnya rendah. Kenapa upahnya rendah? Karena yang mau bekerja lebih banyak daripada yang lapangan kerjanya. Karena yang bekerja banyak, yang mau kerja banyak, lapangan kerjanya sedikit, akibatnya apa? Kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Pemilik usaha cenderung abai gitu dengan kewajiban-kewajiban dia sebagai pemilik tenaga kerja. Kemudian waktu kerja yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Jadi kerjanya misalnya dari pagi sampai jam 10 malam. Kemudian apalagi masa hubungan kerja kurang harmonis, kesejahteraan tidak ada tunjangan kesehatan. Kemudian ini yang menarik, serangan tenaga kerja asing. Ya, serangan tenaga kerja asing ini mau tidak mau, suka tidak suka itu harus kita hadapi gitu ya, harus kita hadapi dan kalau dari data apa namanya, kalau di Kementerian Tenaga Kerja itu memang angkanya semakin lama semakin meningkat, kalau saya lihat dari publikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, angkanya memang semakin lama semakin meningkat dan yang menarik memang persentasenya paling tinggi dari Cina, seperti itu. Jadi ini mau tidak mau, tidak suka, kita harus siap gitu. Tapi kita tidak boleh, bersiap itu dengan, apa ya, kita, menjadi
cuek gitu, tapi justru kita itu siapnya dengan cara mengupgrade tenaga kerja kita, harusnya seperti itu. Karena itu satu-satunya cara bersaing, karena nanti ke depan ketika kita masuk ke globalisasi, mau tidak mau, tidak suka, maka arus barang dan jasa itu memang akan sangat bebas keluar masuk. Caranya, bagaimana memperluas kesempatan kerja? Ya tentu saja meningkatkan usaha yang dapat mendorong tingkat produksi dan menjamin stabilitas harga, meningkatkan usaha yang bersifat sektoral dan regional, meningkatkan usaha-usaha yang bersifat khusus, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Seperti saat sekarang gitu ya, ketika kita sudah mulai, kalau katanya sih, kita kan 3 bulan kemarin pertumbuhan ekonominya negatif nih. Kalau 3 bulan ke depan kita masih negatif, berarti kita masuk ke resesi. Salah satu yang dikhawatirkan dari resesi itu adalah pengangguran. Ya, nah, karena itu kenapa saat ini pemerintah memberikan banyak sekali bantuan kepada UMKM. Semoga tujuan dari pemberian bantuannya sampai. Kalau saya tuh selalu berharap seperti itu gitu. Kenapa? Karena kalau tujuan dari pemberian bantuan itu sampai, maka pasti akan tercipta kesempatan kerja untuk nanti menyerap angkatan-angkatan pengangguran-pengangguran yang harus kehilangan pekerjaan karena resesi. Belum lagi pengangguran-pengangguran baru yang masuk ke pasar kerja karena baru menyelesaikan pendidikan. Ya, wisuda setahun 4 kali loh. Itu baru di Unsri. Kalau di apa namanya? Di Palembang ini ada 10 universitas, berarti 10 kali 4 kalau wisudanya 4 kali. Ya, jadi tidak, kita ke depan 3 bulan ke depan itu kalau memang kita betul masuk ke resesi, kita tidak hanya berhadapan dengan persoalan pengangguran karena diberhentikan, tetapi juga kita berhadapan dengan para pengangguran baru gitu yang masuk ke pasar kerja karena baru menyelesaikan pendidikan. Nah, itu agak berat gitu ya. Nah, cara pandang untuk sekarang bagaimana meningkatkan mutu. Nah, meningkatkan mutu ini tentu saja peningkatan mutu tenaga kerja itu tidak bisa instan. Karena bicara gizi, bicara kesehatan, bicara pendidikan itu waktunya panjang. Long life sebetulnya ya. Nah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, peningkatan kualitas tenaga kerja harus melalui peningkatan gizi dan kesehatan, peningkatan pendidikan, kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia kerja sekarang sudah sangat digalakkan ini ya. Kemudian peningkatan kualitas mental dan spiritual itu juga sangat mendorong meningkatnya kualitas tenaga kerja yang ada di kita. Peran pemerintah dalam masalah ketenaga kerjaan, pemerintah sebetulnya sudah mencoba melakukan banyak hal gitu ya, terkait dengan pengaturan ketenaga kerjaan. Intinya sebetulnya roh pertamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang mengatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini dasar pertama kenapa pemerintah harus menjamin bahwa setiap warganya punya pekerjaan. Nah, undang-undang turunan dari untuk bisa mengimplementasikan pasal 27 ayat 2 ini nanti bisa dibaca di ini ya, jadi di website-nya Kementerian Tenaga Kerja. Peran pemerintah apa saja? Pemerintah melakukan perluasan usaha, kesempatan dan lapangan kerja, meningkatkan mutu, membatasi penggunaan tenaga kerja asing, mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja, menetapkan kebijakan pengupahan, meningkatkan perlindungan tenaga kerja meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja, menetapkan waktu kerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dan meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan pekerja dan keluarganya. Inilah secara umum yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk perbaikan kualitas tenaga kerja ke depan. Ya, jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lebih detail satu persatu mengenai kebijakan-kebijakan apa sih yang sudah dilakukan gitu ya. Mulai dari perencanaan tenaga kerja sampai dengan ke ujung nanti bagaimana proses pelatihan, kemudian penempatan pegawai dan sebagainya itu akan kita bicarakan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah kita hari ini. Ada? Melalui chat, Bu, pertanyaan. Oh, oke. Saya lihat dulu.
Oke. Pertanyaan dari Mbak Intan, bagaimana pendapat Ibu mengenai kebijakan pemerintah yang memberikan suntikan gaji tambahan kepada pegawai swasta, apakah cukup efektif mencegah efek dari resesi ekonomi? Jadi sebetulnya begini Mbak, dalam teori ekonomi makro, salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah konsumsi. Ya, jadi salah satu yang mendorong. Jadi Y itu kalau dalam ekonomi makro, Y itu adalah C plus I plus G ditambah dengan naik ekspor X min M. Nah, kenapa pemerintah melakukan suntikan dana kepada pegawai swasta yang pendapatannya kurang dari 5 juta, itu tujuannya adalah mendorong C, mendorong konsumsi. Jadi sebetulnya gitu ya, harapannya ketika ada bantuan dana, dana itu akan dipakai untuk konsumsi, untuk beli barang, apa saja, harapannya dibeli untuk beli barang dalam negeri, jangan sampai beli barang luar negeri ya, karena kalau beli barang luar negeri percuma gitu, karena nanti uangnya lari keluar. Beli barang untuk konsumsi, kalau ada konsumsi, maka perusahaan itu akan punya penerimaan. Kalau perusahaan punya penerimaan, maka dia bisa meng-hire tenaga kerja. Atau minimal kalau tidak bisa menambah tenaga kerja, paling tidak tenaga kerja yang saat ini sudah bekerja masih bisa bertahan tetap bekerja. Seperti itu. Jadi itu kalau dari sisi saya. Jadi kenapa masalah efektif atau tidak? Saya pikir pemerintah itu tidak mungkin melakukan kebijakan tanpa didahului dengan kajian ilmiah yang dalam seperti itu. Itu menurut saya gitu. Kita saja gitu kalau kayak saya misalnya ketika menyusun disertasi gitu ya, mau tahu efektif atau tidak kebijakan pemerintah itu luar biasa kerja kerasnya gitu. Dan saya yakin apalagi untuk level pemerintah pasti sudah dilakukan analisis. Tapi secara teori ketika ada secara teori dalam ekonomi makro ketika pendapatan rumah tangga naik, maka dia akan mendorong C. Harapan kita seperti itu. Dia akan mendorong C, konsumsinya naik, konsumsi ini kan akan masuk ke perusahaan, maka pendapatan perusahaan naik, dia bisa melakukan produksi, berarti bisa bayar tenaga kerja. Tenaga kerja yang bekerja itu dapat pendapatan, bisa belanja lagi, jadi harapannya ada multiplier effect. Begitu juga ketika pemerintah membantu UMKM, kan UMKM dapat juga ya 2,5 juta kan kalau tidak salah. Nah, harapannya UMKM yang dibantu itu juga bisa meng-create tenaga kerja. Dia punya tambahan modal, maka paling tidak dia bisa meng-hire tambahan tenaga kerja. Harapannya begitu gitu loh sebetulnya. Jadi kita berharap semoga tujuan pemerintah ini tercapai. Semoga teman-teman yang dapat bantuan ini betul-betul menggunakan bantuannya bukan untuk konsumsi barang-barang yang justru tidak meng-create majunya usaha yang ada di dalam negeri. Jadi misalnya kalau nanti bantuannya dipakai untuk beli HP, oh itu nggak bisa meng-create. Apalagi kalau beli HP-nya beli HP Samsung, kemudian karena semua pasti akan lari ke luar negeri. Gitu harapannya sebetulnya kita pakai untuk konsumsi produk dalam negeri supaya uangnya masih dapat di dalam negeri seperti itu. Silakan ada yang mau ditanya lagi? Mungkin mau bertanya sedikit, Bu ya. Ya, silakan. Nah, mengenai kebijakan pemerintah mengeluarkan program Kartu Prakerja. Ya. Ini program Kartu Prakerja yang Repli ketahui yang pertama itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama kan khusus untuk mereka yang sudah memasuki usia kerja akan tetapi tidak mengikuti lagi proses pendidikan formal. Nah, dan yang kedua program Kartu Prakerja ini diberikan kepada mereka, akan tetapi kalau Repli lihat di sekitar lingkungan, banyak yang mendapatkan dana dari Kartu Prakerja itu, yang kata Ibu tadi dimanfaatkan untuk untuk kepentingan lain seperti beli HP, beli barang-barang untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mengupgrade dirinya untuk lebih lebih baik lagi dalam meningkatkan skill atau kualitas dirinya sendiri untuk persiapan masuk pasar kerja. Nah, jadi di situ menurut pendapat Ibu, yang pertama tadi pemerintah membedakan mereka yang sudah memasuki usia kerja akan tetapi tidak lagi mengikuti sekolah formal. Seperti Repli kan masih mengikuti sekolah formal, Repli kan belum bekerja. Repli rasa sih itu agak tidak adil sih Bu ya program itu. Repli sudah masih usia kerja akan tetapi Repli tidak diikutkan untuk mengikuti program Kartu Prakerja ini karena Repli masih mengikuti sekolah formal. Oke. Dan pertanyaan kedua yang tadi Bu, yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain. Oke.
Jadi sebetulnya kalau saya melihat gitu ya, saya mencoba membahas dari teori ekonomi yang saya pahami gitu ya, karena kebetulan saya dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian, sehingga kami mempelajari ekonomi makro dan mikro. Jadi pergerakan makro itu kami lumayan mengetahui ya, kalau ahli tidak sebetulnya, saya masih banyak yang lebih ahli dari saya gitu, tapi memahami lah gitu ya. Jadi terkait dengan tadi yang disampaikan, ini kan masih nyambung juga dengan pertanyaan Mbak Intan gitu. Jadi sebetulnya bahkan dari dulu gitu ya, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah itu secara sistem tuh seperti apa ya, sudah baik sebetulnya kalau menurut saya. Tetapi di kita itu lemahnya di mana sih? Di kita itu lemahnya di kelembagaan. Lemahnya di orang-orang yang akan melaksanakan kebijakan. Nah, sekarang kelihatan. Misalnya tadi Mbak Intan tanya, efektif nggak sih gitu uang 2,5 juta, 600.000 itu dikasih kepada pegawai swasta itu? Ya akan efektif kalau dipakai untuk kegiatan konsumsi barang dalam negeri. Tapi kalau dipakai untuk beli HP Samsung, jelas tidak efektif. Nah, kalau semua yang dapat bantuan beli HP, gitu ya, maka tidak jalan kebijakan pemerintah itu. Kenapa? Karena uang beli HP itu akan lari ke luar negeri. Gitu. Jadi sama kayak seperti Refli tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya, nah kalau kebijakan sebetulnya kalau kebijakan kartu prakerja itu sudah banyak negara yang melakukan. Artinya ketika Indonesia melakukan itu kita hanya perlu apa ya, kebijakannya tuh sudah baik, peraturannya sudah bagus, tinggal ketika melaksanakan orang yang melaksanakan ini benar atau enggak sih? Ada kepentingan enggak? Nah, di kita itu persoalannya adalah persoalan institusi dan kelembagaan. Institusi dan kelembagaan itu apa sih? Masih ada kepentingan kelompok, masih ada kepentingan pribadi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kebijakan-kebijakan yang bagus itu di kita seringkali menjadi tidak baik. Karena itu di kita itu memang betul gitu, kita tidak usah bicara orang lain gitu, ke kita sendiri gitu ya. Apakah kita juga sudah melakukan segala segala tugas-tugas kita dengan baik gitu kan ya. Nah, itu ya itu kelembagaan gitu ya. Itu soal institusi yang sekarang kita hadapi gitu. Jadi katanya ada yang bilang gitu, bahkan kalau saya sering ngobrol dengan teman-teman jurusan, kenapa ya gitu, kita tuh susah sekali gitu mencari orang gitu yang memang komit ingin membangun bangsa, membangun negeri. Terus ada yang bilang, mungkin karena kelamaan dijajah Belanda gitu, katanya gitu. Karena kita tuh dijajah Belanda 305. Terus saya jawab, tapi kan orang-orang yang dijajah Belanda itu udah mati semua sekarang. Kita tuh, saya gitu misalnya, saya tuh nggak merasa kok dijajah Belanda gitu. Orang-orang tapi kenapa gitu? Kita apa ya? Jadi kita ada karakter dari kita gitu ya, tidak secara umum gitu yang kadang-kadang itu tidak gimana ya, terkadang ada apa ya, ada hazard gitu ya, kalau nggak tahu sudah pernah dengar kata moral hazard, ada moral hazard gitu yang kadang-kadang suka muncul dalam diri kita itu. Nah, itu ternyata ngefek gitu ketika dia menjadi pelaksana kebijakan, ketika dia harus menjadi pimpinan, ketika dia, nah itu ternyata ngefek ke sana. Ya, jadi kebijakan apapun sebetulnya tujuannya baik, tetapi evaluasi harus tetap dilakukan terhadap hasil kebijakan-kebijakan tadi gitu. Makanya kita perlu kayak kebijakan prakerja kan bukan main, banyak sekali masukan-masukan yang diberikan supaya nanti ke depannya efektivitas kebijakannya bisa lebih besar gitu, tidak hanya pada orang-orang tertentu, jadi pada kelompok-kelompok tertentu, bisa semua kelompok yang memang berkepentingan bisa ikut terlibat, seperti itu kalau menurut saya, ya. Bagaimana Mbak Intan, Pak Refli? Kita tutup dulu kuliahnya? Oke. Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti minta tolong absen di e-learning ya. Saya tutup pertemuan pertama kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Sama-sama.